Banyak jajanannya di sini. Jadi aku kesini terus Pak De. Biasanya kalau di sini saya dipanggil Pak Fajar. Pak Fajar, tapi bukan serangan Fajar. Inspirasi bagi Menegeri Story hari ini berkunjung ke sebuah konveksi. Pak De apa namanya? Kenal dulu Pak De. Pak De Haririn. Haririn. Nama ringannya apa sih? Pak Fajar itu karena dulu punya tailor namanya Fajar Family Tailor. Oh. Jadi orang dikenalnya Pak Fajar, padahal bukan nama saya asli. Oh gitu. Fajar Family Tailor. Nah kalau sekarang Pak De konveksi apa Pak De Tailor? Pak De konveksi aja. Saat ini kita Kayu berada di Jakarta Utara. Kelurahan apa Pak De? Kelurahan Sukapura. Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Udah berapa lama? Konveksi dari tahun 2016. Tapi background saya memang dari kecil memang di bidang jahit menjahit. Jahit menjahit. Talenta, memang talenta, memang kesukaan itu kan? Iya, kesukaannya, menyalurkan hobi. Marketing jago juga loh. Terus. Berapa tahun sih Pak De? Ya sekitar berapa tahun ya? Kalau dari 16 nyampe sekarang. 16 tahun. Sekarang berapa? 50? Maksudnya usia? Iya. Usia sekitar 56. 56. Terus ininya? Saya bergerak di bidang hobi saya ini dari tahun 82. 82? Wih. Iya, dari 82. Saya masih SD loh. Pas lagi ada peristiwa pemilu tahun 82 dulu lagi geger-gegernya saya awal di Jakarta. Apa itu? Ceritalah. Dulu tahun 82 kan pernah ada pemilu yang paling geger, kayaknya paling rame. Apa tahun tuh? 82. Nggak tahu. Apa itu cerita. Pemilu tahun 82 itu zaman waktu itu partai cuma tiga partai. Ya. Begitu lagi kampanye di lapangan Banteng dulu, kampanye Ka'bah sama Golkar. Nah itu pada giliran kampanye partai Golkar itu waduh demonstrasi besar-besaran. Di mana tuh? Di lapangan Banteng, deket apa ya? Deket Istiqlal kalau nggak salah di sana. Terus? Deket gereja apa? Katedral ya. Oke. Nah itu di situ ada lapangan Banteng yang ada patungnya apa itu. Nah itu di situ itu. Terus hubungannya dengan jahit apa tuh? Saya lagi awal berkecimpung jadi belajar jadi tukang jahit. Masih jadi tukang pasang kancing pakai tangan. Di mana itu? Di Cempaka Putih. Weh, terus? Daerah Cempaka Putih. Nah itu setelah itu ya namanya dulu ikut orang. Kalau udah bisa jahit kan langsung dinaikin jadi tukang jahit. Ya begitu jadi tukang jahit itu saya dulu pernah minder karena buka konveksi itu kayaknya kalau nggak punya zaman waktu itu kalau nggak punya duit 50 juta ke atas kayaknya nggak bakalan bisa buka konveksi. Wah, terus kenapa bisa buka? Ternyata setelah saya kalau dulu itu jahitnya itu celana jeans namanya, khusus celana jeans kan bahannya kan tebel jadi enak dijahit. Begitu ada yang nawarin kayak macam di butik bahan yang tipis-tipis kayak gitu, saya nolak, mendingan nganggur daripada kerja. Itulah yang dibilang orang katanya tak kenal maka tak sayang. Begitu saya mengenal di bidang fashion, nggak mau lagi balik ke yang bahan tebel di badan sakit semua kayak. Ya ternyata sampai sekarang dengan saya nekunin kerjaan itu secara tidak sadar nggak pernah kebayang saya mau punya konveksi kayak gini, nggak pernah kebayang, nggak pernah terencana harus siap modal sekian. Waktu itu modal dari mana Pak De? Bener-bener perintis, nggak ada tabungan buat modal, nggak ada. Kita ini perintis, woi. Perintis, bener-bener perintis. Ya. Dari punya mesin waktu pertama mesin satu gimana ceritanya? Obras satu. Ambil kerjaan ke orang, saya kerjain sendiri. Kata orang bilang, wah Pak De, biarpun kerjaan banyak kalau dikerjain sendiri terus ya nggak bakalan bisa maju, katanya gitu dia bilang. Saya berpikir iya juga ya, kalau kita mau dapat banyak itu kan biarpun sepotong dapatnya sedikit, kalau kita punya anggota banyak kan pemasukan tetap banyak, katanya. Iya juga katanya. Ya akhirnya saya berpikir terus langsung berpikir, wah berarti saya harus ngajak teman satu orang. Ternyata satu orang masih kurang juga. Ngajak lagi, alhamdulillah
Sekarang udah punya 12 mesin. 12 mesin. 12 mesin ya. Pegawai udah berapa sekarang? Kalau pegawai sekarang itu yang tetap 6. Yang freelance kan ada juga ya? Iya, terus ada yang di luar ada 3. Oke, nah jadi sebenarnya segmen apa yang dituju oleh Pak D nih? Tujuan saya itu gini tadinya, saya pikir kalau saya nerima order khusus dari orang itu begitu dari orang nggak ada orderan, pasti saya bingung. Saya untuk mempertahankan tukang jahit itu bagaimana caranya kan kayak gitu. Jadi pertama-tama itu pinginnya sambil mau bikin sendiri, ntar Bayu mungkin banyak temannya apa bagaimana saya suruh masarin barang saya. Tapi kalau ternyata sekarang ada masukan kayak gitu itu justru fokus. itu fokusnya karena kan bisnis kan. Iya. Kalau mau bisnis itu harus fokus dengan itu. Kalau bisnis fokus, dia jangan membelah. Nanti kalau udah jadi, misalnya setahun udah jadi di production, pemasaran jalan sendiri tuh Pak D. Percaya deh. Tapi harus di backup ya, di backup satu orang marketing khusus memang. Tapi insya Allah memang itu. Lihat sini Pak. Nah ya oke. Itu yang apa Mbak Ayu dibilang sama saya itu benar-benar searah bener plus, nggak ada kurang-kurangnya. Terus dulu Pak D. Gitu, memang. Ayu selalu di hati. Ayu datang masalah hilang. terus. Memang sekarang itu. Berarti segmen yang dituju adalah Pak D menjual jasa jahit. Menjahit barang, menjual jasa menjahit pakaian dengan model, kemudian bahan juga bisa dari klien, dari customer. Tinggal dianterin, kalau mau datang ke sini langsung bisa. Bisa mau hubungin melalui WA dulu bisa. WA dulu bisa. Tapi sebenarnya kalau udah dapat ukuran LD-nya, LD dada, pinggang, tinggi badan sebagainya lebih bagus. Datang ke sini. Tadi alamatnya di mana sih? Gang Pancong. Jalan Tipar Cakung, Gang Pancong, RT 2 RW 2, Kelurahan Sukapura. Kok orang selama ini yang ngasih kerjaan saya itu banyak banget yang nggak mau tahu, nggak penasaran, pengen tahu tempat saya di mana, apa di mana gitu. Tahu-taunya itu pokoknya dia maunya kirim bahan, barang jadi dikirim sama dia. Ngirim gambar modelnya kayak gini baru saya rancang, saya bikin polanya, saya bikin satu dulu, saya kirimi contohnya. Saya kirimin, nanti kalau ada revisi apanya yang harus direvisi, syukur-syukur kalau udah oke, berarti langsung saya produksi. Jadi di sini bisa bikin kemeja kayak gini Pak dia. Bikin kemeja bisa, bikin koko bisa, bikin pokoknya kalau pakaian semua bisa. Pakaian wanita bisa. Segalanya bisa. Bisa. Yang penting ada gambar. Kalau ada konveksi, kalau misalnya Anda bisnis di pemasaran satu produk pakaian jadi gitu, Anda bisa memilih desain, dikirim ke Pak D beserta dengan ukuran minimal berapa koli sih? Minimal kalau mau harga pasar istilahnya, kalau yang harganya normal minimal 10 lusin berarti 120 pieces. Wih. Makanya saya biarpun punya langganan orang yang nggak punya ngerti jahitan sekalipun, pikiran saya nggak memanfaatkan ini yang punya nggak ngerti jahitan, nggak bakalan kayak gitu. Saya cara berpikirnya, kalau ini barang saya bikin bagus, orang yang punya barang jualannya lancar, saya ikut numpang nyari rezeki di situ. Keren. Lancar juga. Berarti kan selain talenta, kemudian kemampuan mengeksekusi sebuah produksi, juga kemampuan marketing juga Pak D. Kadang ya orang kan tenggelam karena nggak ada kemampuan marketing dan malas mikir gitu loh. Iya. Nah, Pak D termasuk sosok tailor yang jago mikir. Pertama kali ketemu udah asik, udah ngobrolin banyak banget gitu loh. Dan saya senang, kita respect ya bisa berkolaborasi. Inspirasi bagi Negeri Story, terima kasih. Selamat sore deh. Pak D sukses ya. Tuh Pak D keren.